Halo, apa kabar sahabat informatika? Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai praktek lintas bidang, tepatnya di konten pengenalan dan penerapan praktek lintas bidang. Nah, untuk capaian materinya sendiri, yang pertama adalah siswa mampu memiliki budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif dengan cermat dan tepat. Yang kedua, siswa mampu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi dengan cermat dan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi dengan cermat dan tepat. Yang keempat, ya, siswa mampu mengembangkan dan menggunakan abstraksi untuk memodelkan masalah dengan cermat dan tepat. Yang kelima, siswa mampu mengembangkan artefak komputasi dengan membuat desain program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain dengan cermat dan tepat. Yang keenam adalah siswa mampu mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil dengan cermat dan tepat. Yang ketujuh, siswa mampu mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi, TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual dengan cermat dan tepat. Nah, untuk studi kasusnya sendiri yaitu bagaimana sih cara kerja praktek lintas bidang. Nah, kita langsung masuk aja ke materi. Yaitu untuk praktek lintas bidang ya sebenarnya untuk praktek lintas bidang itu adalah sebuah kegiatan di mana kita itu membangun sebuah aplikasi atau sistem ya yang digunakan untuk menyelesaikan ini menyelesaikan permasalahan. Ibarat kita memberikan solusi ya untuk mempermudah suatu kegiatan ya. Ya, dengan menerapkan ilmu informatika yang dipelajari di sekolah untuk membantu kehidupan sehari-hari di berbagai bidang pekerjaan. Sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu informatika yang kita pelajari untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu persoalan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, dan bahkan bidang kesehatan ya. Dan tentunya dengan hal-hal lain yang bisa kita ini temukan solusinya itu dengan memanfaatkan yang namanya ilmu atau teknologi ya, komputer atau informatika. Kemudian di sini juga ada pemodelan kerja masyarakat digital dalam praktek lintas bidang. Untuk yang pertama adalah budaya kerja masyarakat ya. Ya, masyarakat digital lah ini ya. Nah, yang pertama adalah untuk membangun budaya kerja digital harus memastikan bahwa mereka memakai teknologi digital bukan hanya untuk kepentingan si pemakai saja ataupun hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, kenapa? Karena budaya kerja ya kita bisa memanfaatkan teknologi digital itu untuk mengembangkan sebuah bisnis atau usaha yang dijalankan di perusahaan tersebut atau yang kita jalankan ya, bukan hanya untuk untuk ini aja untuk kepentingan pemakai atau gaya-gayaan ya. Maka dari itu ya di dalam budaya kerja itu yang harus dikembangkan itu adalah soft skill dan hard skill di dalam penggunaan komputer. Kenapa? Di era revolusi industri 4.0 telah mengubah budaya kerja pegawai dalam perusahaan. Ya, pegawai tidak lagi menggunakan paper base ya atau kertas, tetapi sudah beralih ke digital base atau menggunakan teknologi digital. Dengan menggunakan digital base, kita bisa memangkas waktu pekerjaan lebih efisien lagi daripada menggunakan paper base. Oleh karena itu, kemampuan di dalam menggunakan komputer nantinya akan menjadi acuan perusahaan di dalam menerima pegawainya agar mampu mengembangkan perusahaan dengan sentuhan teknologi. Nah, maka dari itu untuk kalian ya yang masih males-malesan untuk mengenal teknologi komputer, silahkan bisa dikembangkan lagi. Kenapa? Untuk kedepannya sebuah perusahaan nantinya akan ini terdampak dengan adanya teknologi-teknologi. Nah, maka dari itu ketika kita bisa memanfaatkan komputer, otomatis perusahaan-perusahaan tersebut ya bisa kita kembangkan dengan ilmu yang sudah kita dapat mengenai ini komputer, dan kita bisa mencari ilmu-ilmu tersebut dengan beberapa referensi yang ada di internet juga ya. Kemudian di sini juga yang kedua adalah berkolaborasi dengan tema computing. Nah, dari sini sebenarnya adalah semua aktivitas yang dapat dilakukan
pemakai, yaitu dengan perangkat terhubung dengan internet. Berarti sekarang dengan mudah kita bisa mencari data apapun ya, kita bisa sharing data apapun itu melalui internet ya, karena mudah sekali kita berkolaborasi dengan computing ya, atau yang namanya sekarang ada cloud computing ya, data tersebut itu tersimpan di ini komputasi awan ya. Untuk manfaatnya sendiri di sini untuk yang kolaborasi, yang pertama adalah berbagi berkas itu sekarang sangat mudah ya, karena sekarang juga ada internet sehingga untuk berbagi file, berkas atau data itu sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua adalah kapasitas penyimpanan ya, itu kapasitas penyimpanan itu sekarang juga untuk di internet banyak sekali ya, dan otomatis ketika itu tersimpan di komputasi awan itu untuk sharing datanya atau sharing data itu sangat mudah sekali dan untuk datanya lebih aman ya. Nah, kemudian pencadangan data. Nah, dengan adanya untuk kolaborasi ini biasanya data-data di aplikasi yang penting itu biasanya bisa kita backup ke penyimpanan ini online ya. Contohnya seperti halnya adalah WhatsApp. Biasanya kita ada fitur atau informasi untuk kita mencadangkan data-data yang ada di WhatsApp. Jadi ketika ada error pada WhatsApp kita itu datanya bisa kembali ya, atau data-data penting di WhatsApp atau chat penting bisa kembali. Yang keempat adalah keamanan data lebih stabil. Kenapa? Karena di situ ada banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi ya. Nah, maka dari itu data yang kita simpan yang kolaborasikan dengan cara computing atau tersimpan di jejaring jaringan online ya atau internet itu bisa jadi lebih aman ya, daripada kita simpan biasanya di perangkat-perangkat ya, karena perangkat juga ada batasnya, biasanya juga ada waktunya untuk perangkat-perangkat tersebut, hard disk, memori dan lain sebagainya itu bisa juga rusak. Nah, maka dari itu kalau di online ya, atau di jaringan internet itu biasanya lebih aman ya, dan itu juga bisa di sharing atau dibagikan untuk berkas-berkas sesuai dengan perizinan dari akun kita ya, atau kita sendiri dari pengelola. Kemudian di sini juga mengenali dan mengidentifikasi persoalan dengan komputer. Nah, di sini persoalan yang berkaitan dengan informatika itu dapat dijumpai dalam konsep function dalam pemrograman. Ya, sebuah panggilan function melalui perintah tentu dapat menjadi awal dari beberapa aktivitas ya. Otomatis kita pertama adalah kita kenali dulu permasalahan yang ada. Apakah masalah itu bisa dikembangkan untuk menjadi diselesaikan dengan komputer. Contoh ya, contohnya kalau kita belajar matematika ya kan, berarti bidang yang lain ya pelajaran matematika. Nah di situ ada formula, misal formula menghitung luas segitiga. Nah, kalau kita menghitung manual menggunakan buku tulis berarti itu agak panjang. Tapi kalau kita buatkan sistem, kita tinggal menginputkan datanya apa saja, maka dari itu sistem itu yang kita buat menggunakan komputer bisa langsung secara otomatis menghitung ya, berarti kita bisa menentukan apapun dengan mudah ya, dengan formula-formula yang ada di komputer. Nah misal ya, kemudian ada orang ya untuk ini ingin membuat sebuah jual beli pendataan barang yang dia miliki untuk yang dijual, berarti kan perlu kasir, mesin kasir lah otomatis ya. Maka dari itu juga kita bisa buatkan untuk mesin kasir ya, dengan sistem komputer ya, itu menghitung ya berapa yang misal harga yang harus dibayarkan ya, berarti totalnya itu berapa saja yang dibeli oleh orang tersebut. Itu bisa kita terapkan yang namanya ini ya program untuk menghitung ini penjualan dari barang atau pembayaran dari barang yang ada di sebuah toko. Nah, itu juga kita kenali dulu. Oh, ternyata untuk program kasir, identifikasi yang diperlukan apa saja. Kemudian barulah kita buatkan program tersebut ya. Tentunya dengan memanfaatkan yang namanya komputer. Ya, seperti itu ya ketika kita ingin melakukan pengembangan ilmu komputer kita di bidang yang lain. Kemudian di sini yang keempat adalah mengembangkan dan menggunakan abstraksi model. Nah, sebenarnya untuk kemampuan abstraksi termasuk jenis kemampuan melakukan aktivitas secara sadar baik dalam situasi nyata maupun imajiner, sehingga dapat mengklarifikasikan persamaan dalam pengalaman. Nah, di sini ada
tingkat abstraksi ya. Abstraksi dalam ilmu komputer itu lebih cenderung kepada proses representasi data dan program dalam bentuk sama. Pengertiannya dengan menyembunyikan detail implementasi ya. Kemudian yang kedua adalah abstraksi sebuah arsitektur komputer adalah abstraksi dari sebuah arsitektur komputer itu memiliki hubungan erat dengan bagian perangkat keras ya, ada firmware ya, kemudian ini assembler ya, ada kernel, sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi lainnya ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada tugas ya tentang praktek lintas bidang. Nah, di sini adalah kita coba membuat sebuah katalog ya. Ya berarti di sini adalah tugasnya buat katalog mengenai peralatan yang ada di jurusan kalian masing-masing. Misal kalian ternyata jurusan otomotif ya silahkan kalian cari informasi dengan alat-alat yang ada di otomotif. Misal kalian juga ya cari alat di mengenai yang digunakan di jurusan mesin dan las ya, kemudian ada DKV, ada TTL, ada kimia analis ya, kemudian ada TJKT, ada multimedia, ada broadcast. Silahkan kalian kenali alat-alat atau peralatan yang digunakan di jurusan kalian, kemudian kalian buat katalog. Nah, untuk ketentuannya nanti ya, kalian menggunakan aplikasi Google Sheet ya untuk tampilan aplikasinya. Kemudian di sini juga ada Meet App Inventor untuk nanti ya katalog yang kalian buat nanti bentuknya adalah APK atau aplikasi Android ya. Nah, ketentuan yang pertama ikuti cara pembuatan yang ada di video pembuatan tugas ya. Berarti ikuti step by step yang perhatikan ya atau tonton videonya ya, kemudian tonton video tersebut dengan baik sampai tugas itu bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua, minimal peralatan yang ditampilkan dan dijelaskan lah ya, itu adalah 5. Misal kalian jelaskan lebih dari 5 itu malah lebih bagus ya. Berarti kalian menguasai tentang peralatan yang digunakan saat praktik di jurusan kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah saat pembuatan pastikan browser Chrome atau yang lainnya atau tidak hanya Chrome ya, misalnya ada Mozilla, ada browser yang bawaan ya, kalian ubah modenya itu menggunakan situs desktop untuk membuat aplikasi katalog peralatan jurusan kalian ya. Kemudian yang keempat adalah jika sudah kalian selesaikan tugasnya, silahkan kalian ikuti cara pengumpulan tugas pada video pembuatan tugas. Nah, itu tadi ya untuk tugasnya ya. Berarti untuk materi pada hari ini sampai di situ ya, diharapkan untuk tugas bisa terselesaikan dengan baik. Nah, di sini ya tentunya ada kesimpulannya. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kita memahami praktek lintas bidang, maka kita tahu bagaimana cara untuk membantu permasalahan yang ada pada ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya tadi adalah kita harus bisa mampu menganalisis permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari, kemudian kita kembangkan ya, kita berikan solusi dengan kita menciptakan sebuah sistem menggunakan komputer. Nah, apabila permasalahan tersebut bisa kita selesaikan menggunakan yang namanya sistem komputer atau ilmu informatika yang sudah kita pelajari ya. Contohnya tadi kita buat katalog untuk jurusan kita. Untuk apa? Untuk lebih mengenal alat-alat yang ada di atau alat-alat praktek yang ada di jurusan kita. Kemudian di sini juga ada motivasi untuk kalian, beranilah di dalam melintasi berbagai rintangan atau kesulitan ya, untuk kita cari solusinya. Kenapa? Ketika kita sudah berhasil melintasi berbagai rintangan tersebut, maka kita juga mampu untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah, itu tadi untuk materi pada hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thanks you all smart student. Thanks for following.